Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rohmah Rubaiyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 7 kelas A. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang studi psikolinguistik dari mata kuliah Ilmu Lugah An-Nafsi. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat berpikir, memahami informasi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Namun, kemampuan berbahasa tidak hanya berkaitan dengan tata bahasa atau kosakata saja, melainkan juga melibatkan proses mental yang kompleks. Maka disinilah psikolinguistik hadir sebagai ilmu yang mengkaji hubungan antara bahasa dan proses kejiwaan manusia. Dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa, pemahaman tentang psikolinguistik sangat dibutuhkan agar proses belajar menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kondisi psikologis peserta didik. Pembahasan yang kedua yaitu hakikat psikolinguistik. Secara sederhananya, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana bahasa diproses di dalam pikiran manusia. Ketika seseorang berbicara, sebenarnya otak bekerja sangat cepat. Otak memilih kata, menyusun kalimat, mengatur intonasi, lalu mengucapkannya. Seperti ini. Begitu juga saat mendengarkan, otak itu menangkap bunyi, mengenali makna, dan memahami pesan yang disampaikan. Psikolinguistik memandang bahasa bukan sekedar kumpulan aturan, tetapi sebagai aktivitas memori tingkat tinggi. Proses berbahasa melibatkan persepsi, memori, perhatian, penalaran, bahkan emosi dan motivasi. Selain itu, psikolinguistik juga menjelaskan bahwa kemampuan berbahasa berkaitan erat dengan fungsi otak, seperti area Broca yang berperan dalam produksi bahasa, dan area Wernicke dalam pemahaman berbahasa. Jika area ini terganggu, maka kemampuan berbahasa seseorang juga akan terganggu. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup psikolinguistik. Ruang lingkup psikolinguistik ini cukup luas. Yang pertama, ada pemerolehan bahasa pertama, atau bisa kita sebut juga sebagai bahasa ibu, yaitu bagaimana anak memperoleh bahasa sejak lahir secara alami melalui interaksi dengan lingkungannya atau dengan keluarganya. Yang kedua, pemerolehan bahasa kedua atau bahasa asing. Ruang lingkup ini yang dipengaruhi oleh usia, motivasi, faktor psikologis, dan interferensi dari bahasa ibu atau bahasa pertama. Yang ketiga, pemrosesan bahasa. Pemrosesan bahasa ini mencakup bagaimana seseorang bisa memahami, bisa memproduksi, dan bisa menangkap bunyi bahasa. Selain itu, psikolinguistik juga mengkaji produksi bahasa, pemahaman bahasa lisan dan tulisan, penyimpanan bahasa dalam memori, serta hubungan antara bahasa dan otak. Jadi, tidak kalah penting juga psikolinguistik memperhatikan faktor psikologis seperti motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, dan emosi yang sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam berbahasa. Pembahasan selanjutnya yaitu psikolinguistik dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Dalam pemerolehan bahasa, terutama pada anak, bahasa diperoleh secara alami tanpa diajarkan secara formal. Anak menyerap bahasa dari lingkungan sekitarnya melalui proses mental yang berlangsung secara bertahap. Sementara dalam pembelajaran di sekolah, psikolinguistik membantu guru memahami bagaimana siswa memproses bahasa di dalam pikirannya. Dengan memahami hal ini, guru dapat menyesuaikan metode, materi, dan strategi pembelajaran agar tidak menekan kondisi psikologis peserta didik. Pendekatan psikolinguistik mendorong pembelajaran yang lebih humanis, komunikatif, dan berpusat kepada siswa. Pembahasan yang terakhir yaitu peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam pembelajaran bahasa Arab ini, peran psikolinguistik menjadi sangat penting karena adanya perbedaan sistem bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, baik dari segi bunyi, segi kosakata, bahkan dari segi struktur kalimat. Jadi, melalui pendekatan psikolinguistik, guru dapat memahami kesulitan yang dialami siswa, mengidentifikasi penyebab kesalahan berbahasa, serta menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman.
Dengan demikian, psikolinguistik membantu meningkatkan motivasi belajar siswa dan mengurangi kecemasan dalam mempelajari bahasa Arab. Sebagai kesimpulan, bahwa psikolinguistik merupakan ilmu yang sangat penting dalam memahami hubungan antara bahasa, pikiran, dan proses belajar. Pemahaman psikolinguistik dapat menjadi landasan dalam menciptakan pembelajaran bahasa Arab yang lebih efektif, kontekstual, dan sesuai dengan kondisi peserta didik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang studi psikolinguistik. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.